Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47. Apa kamu sengaja menggodaku, sayang? Satu tangan Arthur yang tersimpan di balik selimut terkepal sempurna. Ingin sekali ia melompat turun dan menerkam wanita itu. Namun, dirinya kini dalam mode marah. Harus bisa menahan diri. Pa, apa papa marah padaku? Tanya Andrea sembari menjatuhkan diri dengan pelan di tepi ranjang, samping sang suami. Arthur pun meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia tak menjawab pertanyaan sang istri. Pria itu ingin melihat sejauh mana usaha Andrea untuk merayunya. Menurutmu? Pria itu menatap lekat wajah istrinya. Andrea mengulum bibir. Ia kemudian menggeser tubuhnya dan duduk di atas pangkuan sang suami. Menurutku, kamu sedang marah, ucapnya sembari melingkarkan kedua tangan pada leher pria itu. Kenapa kamu tampan sekali, Pa? Tanya Andrea sembari menggigit bibir bawahnya. Tidak perlu merayu. Kepala Andrea menggeleng. Ia kemudian menangkup kedua pipi sang suami. Aku tidak merayu. Tadinya memang mau merayu. Aku akui itu. Tetapi, setelah dilihat-lihat, ternyata kamu tampan sekali. Apa kamu baru menyadarinya? Kerutan halus tercipta pada dahi pria berusia 30 tahun itu. Andrea kembali menggeleng. Sejak pertama bertemu kamu di rumah ini, aku sudah menyadari jika kamu tampan. Tetapi, aku tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Benarkah? Tanya Arthur tak percaya, dan sang istri pun menganggukkan kepalanya. Arthur kemudian menggeser tubuh Andrea. Wanita muda itu tersentak, namun dengan cepat ia kembali duduk di atas paha pria itu. Kenapa kamu marah padaku? Tanya Andrea yang kembali mengalungkan kedua tangan pada leher sang suami. Arthur membuang nafasnya kasar. Rasa gerah kini mulai menjalar pada tubuhnya. Kala melihat dua buah melon milik Andrea seolah memanggil untuk disentuh. Aku tidak marah padamu, tetapi aku kesal pada keluarga Kesuma. Apa mereka tidak punya bahan makanan di rumahnya? Kenapa suka sekali menumpang makan di rumah orang? Andrea tergelak mendengar ucapan sang suami. Merasa gemas dengan Arthur, ia pun mengecup singkat bibir pria itu. Jangan marah, Pa, anggap saja sebagai amal, ucap Andrea sembari terkekeh. Bukannya kamu yang menginginkan aku berbaikan dengan mereka, aku sudah menurutinya. Jadi, ya kamu harus terima konsekuensinya. Arthur kembali membuang nafas kasar. Aku tahu, tetapi sikap mereka keterlaluan. Apa seperti itu cara mengambil hati seorang cucu? Andrea kembali menyatukan bibirnya dengan sang suami. Kali ini, lebih lama dan panas. Jangan marah lagi, ikhlaskan saja. Dengan begitu, rezekimu akan semakin bertambah. Ucap Andrea setelah pagutan mereka terlepas. Tak tahan dengan godaan yang diberikan oleh istrinya. Arthur kemudian menggulingkan tubuh Andrea secara perlahan di atas tempat tidur. Apa kamu sengaja menggodaku, sayang? Tanya Arthur sembari mengukum tubuh sang istri. Ia menumpu tubuhnya dengan kedua tangan, agar tak menimpa sang istri.
Ya, aku memang sengaja menggodamu agar berhenti marah. Aku tidak bisa melihat wajahmu yang datar, dan kembali kaku seperti awal pertemuan kita. Aku sudah terbiasa dengan kamu yang sekarang, penuh kehangatan dan kasih sayang. Andrea membelai wajah sang suami, sehingga membuat pria itu memejamkan matanya. Sayang, Arthur menggeram tertahan. 2 bulan terakhir ini, mereka sangat jarang melakukan hubungan suami istri. Arthur bahkan lupa, kapan terakhir kali mereka menyatu. Kehamilan Andrea yang masih sangat muda, membuat Arthur harus mati-matian menahan diri. Ia takut terjadi sesuatu pada calon bayi dan istrinya. Arthur lebih memilih mandiri alias mandi sendiri. Atau meminta bantuan tangan Andrea jika keinginannya sudah tidak bisa terbendung lagi. Lakukanlah, Pa. Ucap Andrea yang kembali mengusap wajah pria itu. Kepala Arthur menggeleng pelan. Tapi sayang, beberapa waktu lalu, kita sudah melakukannya. Aku akan ke kamar mandi saja. Pria itu kemudian mengangkat tubuhnya. Namun dengan cepat, tangan Andrea menahannya. Pa, aku bahkan lupa, kapan terakhir kali kita melakukannya. Apa Papa tidak ingin lebih akrab dengan calon anak kita? Tapi, sayang, shoot, bukannya dokter juga mengatakan tidak apa-apa, asal Papa melakukan dengan lembut dan tidak membuangnya di dalam. Kepala Arthur mengangguk. Kemarin mereka pergi ke dokter kandungan. Dan dokter mengatakan jika perkembangan janin di dalam perut Andrea sangat sehat. Dan dokter juga mengizinkan mereka melakukan hubungan skin-to-skin versi Arthur. Asal dengan lembut dan tidak membuang di dalam, agar tidak memicu terjadinya kontraksi. Melihat keraguan di wajah sang suami, Andrea pun meraih wajah pria itu, kemudian kembali menyatukan bibir mereka. Ia pagut dengan lembut daging kenyal itu, berharap sang suami juga merasakan apa yang ia inginkan. Aku menginginkanmu, Pa. Kali ini bukan untuk menggoda, tetapi aku merindukanmu. Aku rindu mendengar kamu menggeram di telingaku dan menyebut namaku di akhir pencapaianmu. Mata sayu Andrea mengisyaratkan jika wanita itu benar-benar sedang berada di puncak keinginannya. Arthur hanya seorang pria normal yang akan hilang iman jika melihat sang istri dengan tampilan menggoda seperti sekarang ini. Maka, dengan tidak menunggu lebih lama lagi, pria itu kemudian menyatukan bibir mereka. Memulai apa yang diinginkan oleh sang istri, yang tentunya juga menjadi keinginan dirinya sendiri. Sungguh, Arthur sangat mencintai wanita muda yang kini berada di bawah kukungannya. Ia tak pernah mengira jika dirinya bisa segila ini dengan wanita selain Celine. Aku mencintaimu, Rhea, ucap Arthur saat akan memulai pergulatan indah mereka. Hubungannya dengan Andrea telah membaik. Hal itu membuat Nyonya Kesuma lebih bersemangat menjalani hidupnya. Ia bertekad ingin hidup lebih lama, agar bisa menghabiskan banyak waktu dengan cucu dan cicitnya. Wanita bernama Delia Kesuma itu ingin menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Selama lebih dari 20 tahun ini kepada mendiang sang putri, melalui Andrea. Sebisanya, wanita berusia 80 tahun itu akan melakukan apapun. Untuk sang cucu perempuan yang baru ia akui keberadaannya. Hari ini adalah akhir pekan. Nyonya Kesuma telah mengundang Andrea dan Arthur untuk makan malam bersama di kediaman mewahnya.
Menjelang sore, wanita tua itu turun langsung ke dapur untuk memantau para koki yang ia pekerjakan di dapurnya. Ia ingin memastikan jika bahan-bahan makanan yang digunakan sehat dan baik untuk wanita hamil. Apa yang Oma lakukan di dapur, Ma? Tanya Claudia, wanita yang dijodohkan dengan Brian, kepada Mama Elma, ibunya Brian. Mereka sedang bersantai di ruang keluarga, tiba-tiba melihat Oma Delia turun dari lantai 2, langsung menuju dapur. Dia mengundang anak Agatha itu untuk makan malam, ucap Mama Elma dengan nada tidak suka. Jadi, Oma sudah menemukan cucunya itu? Mama Elma menatap tak suka ke arah calon menantunya. Ia tidak suka mendengar jika ada orang yang menyebut anak Agatha sebagai cucu keluarga Kesuma. Baginya, cucu keluarga itu hanya Brian satu-satunya. Claudia tersenyum canggung saat menyadari perubahan air muka calon mertuanya. Ia pun tak membahas tentang cucu Oma Delia. Jangan sampai Mama Elma marah dan membatalkan rencana pernikahannya dengan Brian. Saat kedua wanita beda usia itu sibuk dengan pikiran masing-masing. Tiba-tiba Brian datang dari pintu utama. Kedua wanita itu pun saling melempar tatap. Tak biasanya Brian pulang di jam seperti ini. Pria itu terbiasa pulang tengah malam, saat semua penghuni rumah telah terlelap. Jangan katakan jika dia pulang cepat untuk menemui anak wanita itu. Mama Delia menggeram sembari mengepalkan tangan. Apa kita harus ke sana? Tanya Andrea kepada sang suami yang sedang fokus di balik kemudi. Arthur menoleh sejenak, kemudian meraih tangan sang istri dan membawa ke atas pahanya. Ya. Pria itu kembali menatap ke depan. Ia memastikan jika jalanan aman dan tidak berlubang, agar tidak membahayakan sang istri yang sedang hamil. Bukannya, Papa kesal dengan mereka, jadi, untuk apa kita datang ke sana? Sejak mendapatkan undangan makan malam dari Nyonya Kesuma, Andrea terus saja bertanya. Apa harus mereka datang ke sana? Entah sudah berapa kali ia melontarkan pertanyaan yang sama. Sejujurnya, Andrea tidak ingin datang ke rumah itu. Ia memang telah memaafkan sang nenek. Namun untuk datang ke rumah keluarga itu, entah kenapa ia merasa enggan. Sayang, aku tahu kamu malas berkunjung ke sana. Itu mungkin karena kamu belum terbiasa. Tetapi, tidak ada salahnya kan jika kita bersilaturahmi? Andrea mendengus pelan, sementara sang suami tersenyum dengan manisnya. Aku juga malas berkunjung ke rumah mereka, sayang. Tetapi, aku ingin membalas mereka yang sering menumpang makan di rumah kita. Sekali-kali, aku yang menghabiskan makanan di rumah mereka. Dan setelah menempuh waktu selama 20 menit. Akhirnya mobil mewah yang ditumpangi pasangan suami istri itu tiba di depan sebuah rumah mewah nan megah. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Seorang petugas keamanan yang berjaga di depan pintu gerbang bertanya dengan ramah. Kami diundang makan malam oleh Nyonya Kesuma. Jawab Arthur juga dengan ramah. Apa kalian Tuan Arthur dan Nona Andrea? Arthur pun menganggukkan kepalanya, yang kemudian membuat petugas keamanan itu membukakan pintu gerbang. Dan membiarkan tamu majikannya masuk. Andrea tercengang menatap bangunan megah di hadapannya. Rumah keluarga Dinata saja sudah cukup mewah baginya. Namun,
Kini di depan matanya, ada bangunan yang lebih megah menyerupai istana negara. Selamat datang, Tuan dan Nona. Seorang wanita dengan menggunakan seragam pelayan, menyambut kedatangan Andrea dan Arthur di teras rumah mewah itu. Ia pun mengajak sepasang suami istri itu untuk masuk ke dalam rumah. Silahkan Tuan dan Nona. Wanita itu mengarahkan Andrea dan Arthur ke ruang tamu. Saya akan memanggilkan Nyonya, mohon tunggu sebentar. Wanita itu pun pergi meninggalkan dua orang itu. Andrea mengamati sekitarnya. Banyak benda mewah dan mahal terpajang di sana. Ada juga beberapa bingkai foto. Andrea yakin jika itu adalah anggota keluarga Kesuma, karena di sana ada Brian dan juga Oma Delia. Ruang tamu memang terpisah dari ruang keluarga, namun masih ada celah dari kedua tempat itu untuk saling melihat. Dan dari tempatnya berada, Mama Elma melihat tak suka ke arah Andrea. Dia yang bernama Andrea, Ma? Tanya Claudia, dan Mama Elma mengangguk pelan. Ayo kita ke sana. Claudia pun mengikuti langkah sang calon mertua. Arthur. Ucap Claudia terkejut saat sudah tiba di ruang tamu. Sontak membuat Arthur dan Andrea menoleh ke arah sumber suara. Claudia, mendengar sang suami menyebut nama wanita lain, Andrea pun menatap penuh selidik ke arah pria itu. Tanda tanya muncul, siapa lagi wanita ini? Bukannya, selama hidup Arthur hanya dekat dengan Celine. Dia adiknya Celine. Bisik Arthur saat menyadari tatapan sang istri. Ia tidak ingin Andrea salah paham. Dan Andrea pun mengangguk pelan. Apa yang kamu lakukan di sini, Art? Tanya Claudia kemudian. Kamu mengenal pria itu? Mama Elma memotong sebelum Arthur menjawab. Claudia menganggukkan kepalanya. Dia teman dekat Kak Celine, Ma. Mendengar jawaban Claudia, membuat Andrea merasa panas. Ia pun meremat dengan kuat tangan Arthur yang sedang mengenggamnya. Arthur menyadari, ia tahu sang istri pasti tidak suka mendengar jawaban Claudia. Arthur, Rhea, apa kalian sudah lama? Oma Delia datang, bersamaan dengan Brian. Baru saja, Oma. Jawab Andrea dengan senyum terpaksa. Ayo duduk dulu. Oma Delia mempersilahkan mereka untuk duduk. Tunggu, apa kalian suami istri? Claudia kembali melempar tanya. Pertanyaan Claudia mengundang perhatian Oma Delia dan juga Brian. Ya, jawab Arthur singkat. Ia pun menuntun sang istri untuk duduk. Ada apa, Clau? Apa kamu mengenal suami Andrea? Tanya Brian. Meski ia dan Claudia terikat tali perjodohan, namun mereka sama sekali tidak dekat. Jadi ia tidak tahu tentang siapa saja teman dari wanita itu. Tentu aku mengenalnya. Dia pria yang begitu cinta mati kepada Kak Celine. Bagaimana bisa menikah dengan wanita lain? Ucap Claudia sembari menatap lekat ke arah Andrea. Brian menatap penuh tanya ke arah Arthur. Apa maksud ucapannya Claudia? Apa kamu mengkhianati adikku? Kepala Arthur menggeleng pelan. Aku tidak mengkhianati siapapun. Awas saja jika kamu berani menyakiti Andrea.
Mama Delia tidak suka mendengar ucapan Brian. Menurutnya itu terlalu berlebihan. Kak, tidak ada yang menyakitiku. Lagi pula, cerita tentang suamiku dan Celine itu sudah berakhir sejak lama. Bahkan sebelum kami bertemu, sekarang, hanya ada aku di hidup Arthur. Andrea berucap sembari membalas tatapan Claudia. Semua orang bahkan Celine sendiri tahu, jika Arthur sudah menikah denganku. Mungkin, Mbak ini ketinggalan berita, sehingga menganggap suamiku tidak bisa move on. Petik 2. Ucapan Andrea membuat mata Claudia membulat sempurna. Kamu. Claudia. Brian menaikkan satu tangannya pertanda ia tak ingin wanita itu bersuara. Jangan membahas apapun jika kamu masih ingin berada di rumah ini. Ucap pria itu dingin. Wanita itu pun mendengus kesal. Ia pun memilih diam, supaya tidak diusir dari rumah itu. Sesaat suasana tegang menyelimuti ruang keluarga rumah mewah itu. Tak ada satupun yang bersuara. Hingga suara derap kaki terdengar mendekat, membuat perhatian semua orang teralihkan. Seorang pria parubaya, dengan setelan formal berdiri mematung menatap ke arah Andrea. Andrea, ucap pria yang mungkin baru datang dari bekerja, jika dilihat dari pakaian yang ia gunakan. Dahi Andrea berkerut. Ia tak merasa mengenal pria itu. Begitu pula Arthur, ia menatap penuh tanya kepada sang istri. Apa tahu gadis ini? Mama Elma tiba-tiba bersuara. Pria itu tak menjawab, ia kemudian mendekat. Bukan ke arah sang istri, namun menuju tempat Andrea. Kamu tahu tentang Andrea, Al? Oma Delia bertanya kepada sang putra. Pria itu pun menganggukkan kepalanya. Kamu apa kabar, Nak? Andrea bingung. Ia sama sekali tidak tahu tentang pria yang kini duduk di sampingnya. Om tahu kamu pasti bingung. Sebelumnya, mari kita berkenalan. Aku Albert, kakak dari ibumu. Pria bernama Albert itu menjulurkan tangannya ke arah Andrea. Dengan ragu, istri dari Arthur itu menyambutnya. Om senang, akhirnya kamu datang kemari. Dan kamu pasti Arthur kan, suaminya Andrea? Arthur mengangguk sembari menyambut jabatan tangan pria itu. Pa, apa Papa bisa menjelaskan semua ini? Papa sepertinya mengenal Andrea dengan baik. Brian bersuara. Ia sepertinya melewatkan sesuatu tentang papanya. Sang papa menyunggingkan sudut bibirnya. Tentu ia sangat mengenal Andrea. Sejak kepergian mendiang Agatha, diam-diam Papa Albert mengawasi sang keponakan. Ia ingin memastikan jika gadis itu aman hidup tanpa orang tuanya. Ya, Papa tahu tentang Andrea sejak ia lahir. Bersambung.